Oke, salam jumpa rekan-rekan viewer semua. Kali ini kita berada di Gria Dalem Inderwana di Balak Songgon. Kali ini kita berada di rumah beliau ini, Mas Agung, selaku Ketua Paguyuban Purnama yang nguri-nguri tentang pusaka di Nusantara. Baik, kita mulai acara kali ini. Oke Mas, selamat malam. Apa kabar? Rahayu. Rahayu. Oke Mas. Untuk pertama, menurut Mas Agung sendiri, apa sih arti pusaka buat Mas Agung? Pusaka itu bagi saya satu, itu suatu peninggalan leluhur yang sangat diluhung ya, mengandung nilai-nilai seni dan filosofi sangat tinggi, karena itu layak untuk dilestarikan, dijaga. Yang kedua, bagi para pegiat pusaka, termasuk saya, pusaka itu tidak sekedar buat duen-duen, tidak sekedar buat ganteng-gantengan, tetapi ada hubungan emosi, ada hubungan moral dengan pusaka itu, meski pusaka itu secara nyata itu adalah benda mati, tapi namanya kelangenan, namanya kesayangan, hobi, itu ada nilai-nilai emosi terkandung di dalamnya. Oh, macam itu kan. Lantas, apakah semua pusaka itu seperti kata orang memiliki sebuah semacam kodam atau penunggu dan lain sebagainya menurut Mas Agung? Ini salah satu daya tarik kenapa saya kok mendalami atau menyukai benda yang disebut pusaka. Ya. Jadi dalam dunia pusaka, khususnya dalam keris, itu ada teori-teori tersendiri. Ya. Jadi teori yang mempelajari secara fisik keris itu, ya, dan teori mempelajari tentang tuah yang terkandung dalam pusaka atau keris itu. Kalau saya sendiri lebih suka menyebutnya suatu energi. Okay. Tapi bebas orang mengatakan itu apa, entah itu kodam, entah itu apa, itu memang hak masing-masing orang ya untuk menyebutnya apa. Tetapi kami selaku pegiat pusaka itu meyakini dan menyadari bahwa pusaka itu menyimpan energi yang mempunyai hubungan langsung dengan pemiliknya. Dan energi itu tidak bisa kita vonis itu adalah makhluk tertentu. Semacam itu. Jadi energi yang kami pahami itu adalah memang suatu loncat energi yang memang terkandung dari benda tersebut. Semenjak benda itu belum menjadi pusaka. Jadi benda itu materi dasar dari pusaka itu sudah mengandung energi. Ya. Dalam proses penempaan pembuatan keris itu muncul energi lagi. Kemudian olah spiritual dari empu itu memperkuat energi tersebut. Nah, ditambah lagi dengan laku spiritual dari pemiliknya. Jadi bisa dibayangkan berapa besar energi terkandung di dalamnya yang kemudian oleh masyarakat umum disebut sebagai kodam, inilah dan sebagainya. Lantas, apakah pusaka itu harus dimandikan tiap bulan suro atau tiap berapa tahun sekali atau bahkan berapa bulan sekali menurut Mas Agung sendiri? Kalau tradisi suro itu kan tradisi Jawa yang mengambil dari budaya Islam. Suro itu kan diambil dari kata Asyura. Jadi memperingati pada bulan Asyura itu adalah bulan di mana kebetulan cerita-cerita di bulan Asyura itu banyak terjadi kisah-kisah dalam agama itu suatu kesialan, suatu malapetaka. Ya, contohnya adalah cerita meninggalnya seorang ini tokoh. Gitu. Makanya untuk masyarakat Jawa yang mengenal kejawen, ya, itu mengistimewakan di bulan Suro atau tahun baru Islam itu sebagai bulan yang waspada. Macam itu. Waspada. Jadi bulan Suro itu kebanyakan orang-orang yang mengenal kejawen itu mengadakan tirakat. Tirakat apa? Harapan, doa agar di tahun yang mendatang dijauhkan dari segenap bala, musibah, bencana, malapetaka, termasuk pusaka. Jadi pusaka di bulan Suro itu dimandikan agar apa?
aura yang terkandung di pusaka itu memberikan efek yang baik pada pemiliknya. Oh iya. Kalau memang terjadi hal-hal perubahan yang bersifat negatif, mudah-mudahan menjadi positif. Tetapi sebenarnya membasuh, memandikan pusaka atau membelah pusaka tidak harus menunggu bulan suro. Jadi bulan suro itu hanya adat. Oh, hanya sebatas adat. Hanya adat yang sudah diikuti oleh sebagian pegiat pusaka, khususnya masyarakat Jawa. Tetapi untuk memandikan pusaka saya sendiri tidak harus menunggu suro. Begitu berkarat, begitu kok mulai menunjukkan hal-hal yang bersifat korosi, itu saya lakukan istilahnya memandikan pusaka. Oh, semacam itu. Jadi begini, untuk selanjutnya mungkin juga penasaran nih bagi orang-orang awam seperti saya khususnya, sebenarnya khususnya untuk keris itu, pakem keris itu ada berapa? Misal mungkin dari looknya, dari bentuknya, mungkin ini, dari pamornya, itu gimana menurut Mas Agung? Keris itu sebenarnya kalau kita mau menilai itu dari beberapa tahap ya. Yeah. Yang pertama itu adalah dapur. Dapur itu bentuk model. Yeah. Model. Setelah dapurnya diketahui, kemudian pamor. Pamor itu coraknya, motifnya. Oh iya. Dapur sudah, pamor sudah, kemudian tangguh. Tangguh itu zaman. Keluaran tahun berapa? Oh gitu. Jadi setelah itu sudah untuk beberapa orang masih melihat pasikutan. Pasikutan itu auranya bagaimana? Oh yang tadi ada hubungannya dengan yang tadi ya? Iya, contoh begini. Bukan tuahnya, aura. Aura. Apa ya? Kalau orang sekarang bilang ada prabawa yang muncul. Oh iya. Chemistry. Gitu. Iya. Nah, jadi yang pertama kan dalam pusaka pasti lihat dapurnya. Ya. Dapurnya itu ya bisa looknya ya. Looknya itu ada look lurus, look 1 itu lurus, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Itu yang di era kuno. Kemudian di era modern itu muncul look yang banyak, bahkan ada yang 15, saya punya 29 sampai 40 dan sebagainya. Itu yang disebut keris kalawian. Nah, kemudian dari dapurnya. Ya. Kemudian itu dari looknya ya. Kemudian dapurnya lagi ada melihat dari modelnya. Ya. Dapurnya misalnya dapur brojol, dapur tilam upe, dapur nogo sosro, nogo welang dan sebagainya. Okay. Itu selesai. Kemudian lihat pamor. Pamornya ribuan. Pamor itu ada pamor wus utah, pamor pamor kulit semongko, pamor pendaringan kebak, pamor pamor kumbolokin dan sebagainya. Pamor dapur sudah, pamor sudah, kita masuk ke tangguh. Tangguh itu tangguh apa? Tangguh Pajang, tangguh Segaluh, Majapahit, Kediri sampai Belambangan, sampai Kamardikan. Tangguh sudah, ini biasanya ini sudah cukup, tapi ada beberapa keris yang melihat pasikutan. Ada yang keris itu menurut kita baru ya, keris baru, kayaknya sangat bagus, fiturnya sangat bagus, tapi tidak kok angker ya. Keris itu kok medeni, ini pasti pasikutannya angker. Oh, iya. Ada keris itu jelek, kayaknya jelek, kerisnya keropos ya, kemudian ada pokoknya tidak masuk, tetapi keris itu kok cantik ya, kok luwes ya, pasikutannya. Tapi itu hanya beberapa. Jadi pasikutan tadi semacam chemistry ya, atau yang bilang pandangan pertama. Menarik lah. Setiap orang kan juga beda-beda. Saya melihat kok biasa, mungkin jenengan wah luar biasa ini, semacam itu jadi. Lantas gini, kalau menurut yang jenengan atau yang jenengan tahu, keris tertua khususnya di Jawa itu yang dapur apa? Betok itu keris yang pertama kali yang terdapat di relief candi-candi kuno, khususnya Mataram kuno. Itu ada. Keris itu asal mula keris. Setelah betok itu kemudian dimodernkan lagi, muncul betok budo. Betok budo Kabudan. Nah, itu agak panjang, agak panjang. Setelah betok terus muncul keris lurus, kemudian lu dan sebagainya. Jadi semacam itu. Ya pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Mas Agung tadi tentang keris-keris, mungkin nanti kita akan melihat salah satu dari koleksi dari Mas Agung ini. Tapi satu hal mungkin sebelum kita melihat koleksi jenengan seperti apa, sebenarnya Belambangan itu punya keris khas nggak sih? Khas. Jadi ada nggak? Belambangan itu mempunyai ciri khas
keris tersendiri yang beda dengan keris-keris di wilayah lain. Ya. Jadi nggak sama dengan keris Mataram, keris Semarang, nggak sama. Jadi ada keris sendiri. Dan untuk kalangan pegiat pusaka, keris Blambangan termasuk keris yang diburu. Kenapa diburu? Ya. Satu, langka. Dan kemudian yang kedua, modelnya itu sangat kokoh, gagah gitu loh. Yang ketiga, semua mengakui bahwa keris pusaka itu walaupun ricikannya kurang bagus, tidak seindah Majapahit Mataram, tetapi tuahnya ya, itu sangat diakui. Jadi kalau keris itu katanya sakti lah. Iya, mungkin satu hal lagi, Mas. Untuk mengetahui keris ini keris sepuh atau keris baru atau keris tiruan itu bagaimana? Kalau mau secara awam, Ya. itu dapat dilihat dari garapan. Dari Pamor. Pamor itu pamornya kalau keris-keris yang lama, pamor itu menyatu, kayak kain batik loh. ya. Tapi kalau pamor yang sekarang itu biasanya menempel, kayak ditempel. Karena unsur nikelnya memang cara pengolahannya beda. Kalau dulu kan ditempa, toeng, ditekuk, ditempa, tekuk. Konon katanya bisa 10.000 kali. Kalau sekarang kan enggak, yang penting cepat jadi, cepat laku. Itu pertama. Yang kedua, besinya. Besi pamor itu bukan besi saja, tapi besi pamor itu besi apa? Besi aji itu adalah hasil tempaan, hasil komposisi campuran dari beberapa logam. Ada besi, baja, nikel, tembaga dan sebagainya. Di sana semua terakhir adalah emas, perak, bahkan berlian. Jadi ada kandungan emas juga ya? Ada. Jadi namanya kalau ada keris, ada istilah keris kinatah. Ya. Itu adalah keris yang dilapisi emas. Biasanya emas, biasanya dalam bentuk lunglungan apa? Kembang itu loh, lunglungan. Maaf diulangi. Kalau yang dari emas tadi yang mana? Jadi keris yang berlapis emas full itu kemungkinan di zaman Mataram. Dari Mataram ya. Ya, karena keris itu mencapai puncak kejayaan di zaman Sultan Agung. Jadi pada waktu itu keris memang dijadikan suatu apa ya? Benda yang sangat punya nilai jual tinggi dan mempunyai nilai kelas tinggi. Jadi kerisnya raja dengan kerisnya patih itu lain. Kerisnya patih dengan senopati lain. Senopati dengan kerisnya pejabat pemerintah kayak Demang itu berdono lain lagi. Kerisnya itu dengan Walet Selatan lain lagi. Jadi ada keris khusus mungkin pembesar istana, ada keris kiai, rakyat, ada kerisnya kiai atau pendeta dan lain sebagainya. Itu di zaman Mataram tertata. Oke kawan, sebelum kita lanjut lagi apa yang ulasan kita tadi, jangan lupa acara ini terselenggara didukung penuh oleh Omah Jamu untuk nomor seperti di bawah ini. Oke. Oke kawan, kembali lagi. Kali ini di samping kita ini udah ada contoh beberapa keris koleksi dari Mas Agung ini. Baik Mas, apakah bisa dijelaskan masing-masing kerisnya? Sebelum kita membahas keris, maka kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang keris itu dulu ya. Jadi keris itu untuk jenis warangka itu dibagi menjadi 3. Ini saya keluarkan semua jenis-jenis model keris itu. Yang pertama yang umum itu adalah keris dengan model warangka ladrang. Inilah warangka ladrang. Cuman ini yang ladrang Solo, ini ladrang Jogja. Ladrang Madura, maaf. Ini ladrang Solo, ini ladrang Madura. Karena ini kayak perahu. Keris ladrang ini biasa digunakan untuk acara-acara resmi seperti perkawinan, kemudian acara kayak selamatan gitu ya, menghadap pembesar harus menggunakan keris ladrang. Tidak boleh menggunakan keris yang warangka lainnya. Nah, kalau yang non formal bukan acara resmi, maka untuk keris biasa menggunakan dengan warangka Kayaman. Ini contoh Kayaman. Ini kalau menghadap raja, menghadap pembesar atau acara resmi tidak boleh pakai ini. Jadi ini hanya digunakan untuk acara-acara santai, non formal. Kemudian ada lagi namanya warangka sandang walekat. Ini contoh sandang walekat. Sandang walekat ini hanya dipakai untuk orang-orang yang sudah dituakan, seperti pemuka agama,
atau pemuka adat dan sebagainya. Biasanya kita depan. Para wali itu sebenarnya lukisannya itu bukan pakai keris ladrang sebenarnya, tapi keris ini yang model warangka sandang malaikat, bukan yang ladrang. Maaf Mas Agung, untuk sandang malaikat ini sendiri apakah pantas untuk menghadap raja? Untuk para pemuka agama atau resi atau kiai? Untuk sandang malaikat ini kan untuk keris kelas tinggi ya. Jadi di kalangan kaum sepuh tidak ada istilahnya ladrang sama gayaman. Ya cuma sedang baik menghadap raja, acara santai, baca pakai. Karena apa? Kaum sepuh itu kalau acara santai jarang pakai keris. Keris ini kan tidak hanya sebagai senjata kan, tapi juga sebagai piandel, juga sebagai aksesoris. Jadi orang Jawa itu kalau nggak pas kalau nggak pakai keris. Jadi para sesepuh biasanya itu menyandang keris itu hanya digunakan untuk acara-acara resmi. Kalau acara santai kayak misalkan pas wajah murid atau mungkin pas tidak pakai keris. Jadi semacam itu. Acara resmi saja. Tadi ada sandang malaikat. Sandang malaikat. Sandang malaikat. Malaikat. Oh, sandang malaikat. Ini ada sandang malaikat, ada ladrang, ada gayaman. Untuk mungkin bisa dijelaskan untuk bagian dalamnya semacam apa? Seperti yang Jenengan jelaskan tadi. Sandang malaikat ini kebetulan kerisnya adalah dapurnya Parung Sari. Oh, ya. Jadi seperti ini. Ini jadi lengkap. Ada semuanya lengkap. Jadi kalau baca keris saya menggunakan ini karena rinciannya lengkap. Dan untuk yang gayaman ini kalau sepuh ini saya dapatkan dari seorang lurah di Banyuwangi. Ini adalah keris dapur Carubuk. Jadi Carubuk ini syaratnya adalah 7. Kemudian di sini ada tambahan pamor batu lapaknya. Itu Carubuk. Konon Carubuk ini adalah keris pusakanya Sunan Kalijogo. Karena Carubuk ini juga banyak dimiliki masyarakat umum. Ini lumayan sepuh. Ini tampilannya kan kering ya. Ini sudah sering saya kasih minyak, tapi ya tetap kering seperti ini. Nggak sama kayak keris lainnya. Seperti itu. Ada juga yang kalau yang ini keris sengklak. Jadi sepatu harus luk 13. Ini luk 13 ya. Cara menghitung luk bagaimana? Mungkin untuk luk itu bisa dari lekuannya ini, ya. Bisa dari tonjolannya. Pada lekuannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi bisa dari tekuannya, bisa dari tonjolannya. Terserah orangnya. Tapi mungkin ada nggak pakem sendiri luk 13 ini dipakai oleh siapa semacam itu? Atau luk 7 dipakai oleh siapa? Kalau ketentuannya sih tidak begitu saklek ya. Cuman kebanyakan untuk nilai kepantasan saja. Jadi itu adalah suatu kesepakatan yang tidak umum. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang bersifat gini. Orang-orang yang religius ya. Itu secara tidak langsung tanpa disadari kebanyakan kerisnya lurus. Jarang ada yang lurus. Tapi kalau orang yang masih punya banyak cita-cita ya, pengen ini, tanpa disadari koleksinya itu pasti keris look. Kemudian dari nilai-nilai filosofinya ya, itu kalau jangkung, kalau 3 itu namanya keris jangkung. Jangkung itu kan maknanya kan bisa jangkungi, bisa mengcover, dia bisa melindungi, bukan tercapai, tergayuh. Jadi keris jangkung ini secara tidak langsung pasti akan dimiliki orang-orang yang punya ambisi, cita-cita yang tinggi. Kemudian nanti luk 5 ini kebanyakan kan dapurnya kan Pandawa ya, tapi yang non Pandawa juga banyak. Ini kebanyakan orang-orang yang masih masih greget punya orang itu menghentak seperti aparat, orang-orang yang berprofesi sebagai kolektor. Ini kan orang-orang yang profesinya adalah menghentak. Ini biasanya punya luk 5.
Kemudian Luk 7 ini kalau orang Jawa falsafahnya kan cukup sudah. 7 ini titik aman tingkat pertama. Jadi orang-orang yang punya Luk 7 ini biasanya yang pegang adalah orang-orang kaum saudagar, pedagang, orang berada. Masuk Luk 9 ini sudah masuk keluarga raja. Biasanya orang yang Luk 9 ini adalah orang yang punya trah dengan keraton. Kemudian Luk 3, Luk 11 Ya. ini adalah orang yang kebanyakan sudah mencapai suatu pencapaian. Jadi dia sudah pernah pernah menjadi idola, ya kan, pernah kaya, sudah kaya, ganteng, kuat. Ini biasanya Luk 12 disebut sapu idola. Luk 13 ini orang-orang yang sudah meninggalkan keduniaan. Jadi orang sudah kelasnya sudah di tingkat atas sudah. Jadi hampir sama mungkin ya. Luk 13 dan lurus. Apakah sama? Kalau Luk lurus itu hanya orang-orang yang religius, tapi dia belum mencapai. Kan ada kan orang ya sembahyang pateng tapi sih kepingin sugih. Ya. Tapi kalau Luk 13 kebanyakan ini orang tidak butuh sugih sudah, karena dia sudah kenyang. Ada orang seperti udah nggak mikir sugih, nggak mikir ganteng, nggak mikir ini, dia cuma mikir damai gitu. Itu hanya hanya kesepakatan yang tidak tertulis, jadi tidak harus nurut itu. Tapi kebanyakan orang-orang memiliki keris itu berdasarkan itu kebanyakan. Oke kawan, barusan tadi apa yang ingin kita tahu tentang keris kita tanyakan kepada Mas Agung. Semoga acara kita ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua, viewer semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar di vlog ini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.